Pernah suatu kejadian juga aku tuh disusuin itu 2 kali, 2 kali tapi beda hari. Oke. Tengah malam aku tuh tidur kan bertiga, anak aku sama ibu aku. Rasanya itu biasa, nggak maksudnya cuman ngadep, tapi rasanya tuh biasa kayak nyusu gitu, biasa nyusu gitu. Oh, rasa yang apa namanya, kayak Nyusuin. dikenyotnya itu sama kayak nyusuin anak gitu ya? Iya, tapi nganunya biasa aja, maksudnya kayak nggak dibuka itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Di mana narasumber kita pada hari ini akan menceritakan atau memiliki pengalaman tentang pesugihan tuyul. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Neni, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Kak Neni dari mana sih? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ya. Oke, wah jauh. Tetamu kita sekarang jauh ya dari Jawa Tengah. Oke, Kak Neni ini mau menceritakan tentang pesugihan tuyul. Iya. Oke. Bisa di-spill sedikit aja dulu, Kak. Seperti apa cerita yang mau dibawakan oleh Kak Neni ini nanti? Saya tuh pernah jadi tumbal pesugihan tuyul, pernah disusuin juga, dan di satu suro itu saya pernah mau tewas juga, Bang Ai. Oh, oke. Hampir jadi korban ya, Kak? Iya. Oke, Kak Fitri. Ditahan dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Fitri menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Fitri, biar relax, biar ceritanya lebih enjoy lagi nih ya, biar enak juga nih penonton di rumah mendengarkan kisah yang dialami oleh Kak Fitri ini nanti. Kita ngopi dulu, oke? Oke. Ya silakan diminum dulu kopi liongnya Kak Fitri. Ini salah satu ritual setiap narsum yang datang ke sini wajib minum kopi liong nih. Nah, enak nggak? Enak banget. Enak ya kan? Oke, Kak Fitri udah siap buat cerita ya? Udah, silakan Kak Fitri. Awal cerita itu aku itu habis lahiran, dan habis lahiran itu setiap mau maghrib sekitar jam 4:30, jam 5 itu anak aku tuh nangis itu sampai mau maghrib gitu. Dan yang bisa nenangin itu cuman mama aku aja pas itu. Mama itu pulang kerja, cuci tangan itu belum mandi itu langsung nenangin anak aku itu nangisnya itu kejer banget pas itu, Kak. Terus itu udah berangsur berminggu-minggu. Posisi aku itu udah kayak curiga aja. Pas itu anak aku itu nangis terus setiap mau maghrib. Oke, berarti di bawah di atas jam 5 ya? Iya.
Oke. Nangis terus, dan aku itu sempet ngomong sama mama aku, "Mak, gimana ini kok nangis terus?" Kan anak kecil kayak nangis terus tuh nggak wajar gitu kan. Tapi mama itu kayak bilang, "Udah positif aja," gitu. Positif aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Oke. Mama itu kayak mikir, kenapa sih anak itu nangis terus? Tapi kalau malam itu tuh nggak nangis, jarang nangis, paling nangis bangun mau nyusu aja, mau nen gitu kan. Dan udah beberapa minggu kayak gitu nangis. Si aku itu kan posisi mau ke toilet. Terus yang jagain aku itu, yang jagain anak itu si mama aku itu loh. Kalau maghrib, kalau di kampung itu kalau maghrib atau malam itu nggak boleh ditinggal anak kecil. Nah, gantian gitu. Dan posisi itu keluarga kayak bapak, kayak kakak itu lagi sholat, kayak di tempat sholat itulah ada. Aku jalan di situ tuh aku pingsan dia. Pingsan terus jatuh itu dibangunin sama si bapak aku kan. Abis pas posisi sholat itu kayak lihat anaknya pingsan kan otomatis kayak kaget, terus kayak gitu, bangun, kenapa ini gitu kan. Terus udah sadar aku berdiri, tapi posisi itu aku itu nggak bisa ngomong, kayak kekunci gitu. Terus nunjuk maaf ya, itu nunjuk payudara, vagina sama kepala gini terus, itu beberapa kali. Dan itu kakak aku tuh kayak kenapa kayak kakak tuh kayak bilang sakit. Kalau jawabannya salah itu nunjuk terus ngasih beberapa kali posisi itu. Oke. Kan. Nah terus udah sadar itu, udahlah, terus udah ke itu malam harinya lagi kan posisi itu telepon sama orang yang bisa sebut aja itu temennya bapak aku. Itu kan orang bisa, tapi posisi itu nggak langsung datang kan, ada pasien lah gitu kan. Terus malamnya itu kumat lagi kayak gitu, tapi pingsan terus nunjuk nggak tahu posisi itu ada kakak aku di depan. Nah itu nunjuk, jadi kalau aku nunjuk itu yang apa namanya setannya itu kayak ngumpet di belakang kakak aku itu loh. Jadi semuanya kakakku geser, ya ikut sampai aku itu sadar gitu. Aku masuk kamar itu lagi ya gitu, kaki sebelah kanan itu bergerak sendiri kayak kesetum gitu loh, duduk gitu bergerak sendiri. Terus tangan kanan itu juga kayak apa namanya nunjuk lagi di situ. Terus mama aku tuh kayak refleks gitu kan, pak gitu kan, gimana ini gitu. Bapakku kan otomatis datanglah di kamar gitu kan, datang, kenapa bilang kayak gitu, kenapa gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong posisi itu, nunjuk apa yang dilihat gitu kan. Bapak nggak lihat gitu kan. Udah itu dibacain gini, udah telepon lagi, ini mau kesini bisanya kapan gitu kan, ini kok kayak gini, si Fitri kok kayak gini terus gitu kan. Pas itu datanglah waktu orang pintar ini. Ya, orang gitu tuh datang, dan itu udahlah ngobrol gini diceritain, ngobrol lah ini, dan kayak di terawang gitu, dan dia tuh nyebutnya itu anak kecil gitu. Bapak aku itu bilang gini, tapi kok gitu ya si Fitri kok kayak nunjuk gitu, nunjuk maaf ya payudara, vagina sama kepala gitu kan. Terus itu bilangnya ya gini, dia itu nunjuk maaf payudara itu ya nyusu, terus vagina itu maaf itu aku kan lagi nifas posisi itu, jadi masuknya itu nifas itu kan kotor. Ya terus kepala itu kayak harus mikir, ini anak nangis terus kenapa gitu. Pas itu aku belum peka gitu ke. Udah di situ disembuhin lah,
disembuhin, udah sembuh, udah. Terus selang beberapa hari itu kumat lagi, itu siang. Muntah, pertama itu muntah. Terus nunjuk lagi, itu lewat belakang rumah. Udah, terus siangnya itu juga kumat lagi. Itu kumatnya itu sering banget kumatnya kayak gitu, kayak kerasukan gitu loh. Terus posisi itu pernah sampai berapa daster itu sobek. Itu sobek itu gara-gara setiap aku kumat itu tuh rasanya itu pengen lari. Terus posisi itu kan mau dipegangin, tangannya itu nggak nyampe, terus kena dasternya sobek itu. Terus sampai daster berapa itu sobek semua. Yang ngobatin aku datang lagi kayak dia itu nyebutin ciri-cirinya yang punya gitu. Kan papaku tuh bilang, ini kenapa ya kok terus kayak gini, capek lah gitu, kayak gitu capek. Terus dia bilang ini yang yang punya ini abis kesini kayak mantau gitu, katanya yang bisa itu. Terus dia itu nyebutin ciri-cirinya kayak ini tuh yang punya itu punya usaha warung gitu, tapi di pasar, dan dia itu udah haji ya. Terus posisi itu bapak aku itu kayak kayak kaget gitu, soalnya itu ciri-cirinya itu kayak tetangga aku punya usaha gitu, udah haji. Udah habis itu udah tau lah pelakunya, udah disebutin semua, udah dikasih tahu ya itu orangnya kayak gitu. Udah itu pernah suatu itu aku itu kalau di kampung aku itu kayak di kalau habis lahiran tuh diurut gitu kan. Diurut itu anak aku yang pertama itu anak aku, terus aku itu kayak nungguin, aku duduk itu aku kumat lagi pingsan itu. Pingsan, terus tanya sama yang ngurut anak aku itu, siapa kamu? Dia jawab lah, disuruh siapa, dia jawab suruh si A gini kan. Yaudah pulang sana, kasihan gitu kan. Nggak mau, nanti dimarahin kalau pulang gitu. Pulang itu dimarahin katanya pas itu. Ya dia nanya gini kan, sampai aku itu kayak gebuk pakai sapu barangnya itu kan, lewatnya lewat situ kan. Itu sampai sakit, tolong mama, sakit gitu. Sampai kepalaku tuh di bawah kan ada tembok itu. Kepalaku di bawah, terus itu kaki aku di atas itu digebuk-gebuk gitu. Sakit gitu kan, sampai kayak gitu. Terus dimamain dinglo bengklek itu, terus diusarin di kepala aku. Dino bengkli. Iya. Bangle ya? Bangle ya, kalau di sana dingo blengke. Oh, oke. Iya. Itu terus sadar lah, terus bilang gini, udah kamu itu istighfar, nggak usah ngalamun, nggak usah mikirin. Posisi aku itu mungkin dia tahu isi hatiku, tahu kayak aku itu ngurus anak sendiri, maksudnya nggak ada suami gitu loh. Kayak gitu. Terus istighfar, banyak istighfar. Kasihan, ya ampun, ini kasihan udah diganggu sama ini, diganggu sama itu gitu kan. Udahlah, sampai situ. Pernah suatu kejadian juga aku tuh disusuin itu 2 kali tapi beda hari. Tengah malam aku tuh tidur kan bertiga, anak aku sama ibu aku. Nah terus tengah malam itu kebangun terus kayak tidurnya melempang gitu, kayak bilang gini, ini kasihan anak aku belum disusuin, nangis gitu. Kalau yang anak aku yang sebelah itu udah gede gitu. Bilangnya kayak gitu. Ya udah aku ngadep belakangin anak aku kan. Udah itu kayak nyusuin tapi belakangin anak aku kan. Kalau di kampung aku tuh nggak boleh, kalau punya anak itu nggak boleh membelakangin, jadi harus maksudnya ngadep ke anak. Itu pas itu terus mamaku bangun, aku dimarahin kayak, gimana kamu itu belakangin anak kamu, nggak boleh ya.
katanya nggak ilok gitu, railok gitu bilangnya gitu. Aku dimarahin, udah aku tidur. Itu rasanya itu biasa, nggak maksudnya cuman ngadep, tapi rasanya tuh biasa kayak nyusu gitu, biasa nyusuin gitu. Oh, rasa yang apa namanya, kayak Nyusuin. dikenyotnya itu sama kayak nyusuin anak gitu ya? Iya, tapi nganunya biasa aja, maksudnya kayak nggak dibuka itu enggak. Oh, Lainnya tapi biasa aja, kayak gini biasa. oke. Itu 2 kali. Terus saya paginya itu aku ngobrol sama si mama, kok tadi malam gini-gini gitu kan. Pas dimarahin itu rasanya kayak itu nyusuin, itu udah besar, kasihan yang itu anaknya masih kecil gitu kan. 2 kali. Terus telepon terus si yang orang bisa itu kan telepon, habis itu udah ya itu katanya nyusuin gitu, nyusuin. Terus aku tuh bilang kayak gini, gimana ya Pak ya, kok ini sampai nyusu gitu kan, kasihan anakku. Jadinya kayak nyusu kan otomatis kalau tuyul tuh nyerapnya sari-sari ya. Jadi otomatis anak itu cuman dapatnya cuman airnya doang. Itu kan saya tuh bilang gimana ya Pak ya, kasihan anak masih kecil cuman dapat itunya doang gitu kan. Terus sih itu kayak mungkin kayak nenangin aku kan. Bilangnya gini, udah nggak apa-apa Mbak, itu anaknya juga gemoy kan, nggak apa-apa, aman gitu kan, Bismillah gitu, nggak apa-apa, bilang kayak gitu. Nah dan pernah itu pagilah malam gitulah, mau menjelang pagi itu anak aku tuh jarang pup. Jarang pup, tapi tuh 2 hari ini pupnya itu banyak banget dan sampai ke belakang gitu. Dan aku mikir kok nggak kayak biasanya, terus mikirnya mungkin ya maksudnya mau tambah gede kan kayak gitu mungkin ya. Nah tapi kok pas paginya itu aku kemasukan lagi, aku pingsan lagi, dan si tuyulnya bilang iya tadi malam saya kerjain, bilangnya kayak gitu. Kok mama aku sama papa aku tuh kayak nggak terima, kenapa sampai cucunya kan masih kecil, kasihan itu, nggak terima lah. Dan itu dipanggil lagi, diobatin lagi, udah sembuh gitu kan. Dan kejadian ini kan orang-orang itu nggak tahu, seumpamanya kalau mau lari ke tempat yang punya itu, yang si A itu selalu nggak boleh sama papa aku, kayak mau ke mama gitu, mau pulang gitu, nggak boleh, pintu itu udah dikunci, nggak boleh. Terus si kakak aku tuh ya udah deh biar kesana aja biar pada tahu kelakuannya kayak gitu kan. Tapi si mama sama bapak aku tuh kayak enggak lah, soalnya dia tuh pernah, mamanya si bapakku tuh pernah kayak gitu juga kayak aku gitu. Nah terus kejadian itu siang hari itu kan hari Jumat ya. Jumat itu kan mama sama bapak aku tuh libur kerja, terus dia tuh mau ke sawah. Otomatis kan aku sendiri di rumah, kakak aku ikut, terus aku bilang aku nggak berani ikut lah gitu kan. Posisi itu aku udah muntah, makanya aku takut, aku ikut, tapi aku dititipin di simbah aku. Di simbah aku kan itu udah pada ke sawah, aku di situ sama anak aku tuh. Aku itu rasanya dingin banget, kayak nggak enak banget, sesek banget gitu. Aku lari ke simbah aku titip ini anak aku gitu. Udah nggak enak kan rasanya, udah nggak enak. Habis itu udah aku nangis di situ, aku klesotan nangis gitu, panas, aku bilang gitu, panas gitu. Kenapa ini gitu, kenapa, kan pada nggak tahu itu keluarga simbah aku tuh nggak tahu, yang tahu cuman keluarga aku aja. Panas gitu, sampai tante aku, sampai adiknya simbah aku yang belakang itu sampai datang, dipegang tangan aku sama kakak tuh dingin banget, dibacain sama ayat kursi lah, gini itu masih nggak bisa. Terus aku keluar itu panas, mama aku bilang gitu, mama. Terus tante aku bilang gini, bentar, ini masih di itu mamamu suruh sini gitu kan, mamamu nih masih mau pulang nih, masih dijemput sama om gitu kan.
enggak ma gitu, enggak mau, bukan mama itu tapi mama A gitu kan. Kaget lah di situ. Kan nggak tahu, dan dia tuh udah tahu kalau si itu punya tuyul, tapi kan dia tuh udah maksudnya haji gitu kan, taunya udah tobat gitu kan. Iya. Udah tobat ternyata tuh masih gitu. Kaget, kayak dia nolongin aku terus dia tuh belakang kayak kaget gitu kan. Hah, itu nggak ada yang nolongin, posisi itu kaget semua. Itu bilang mama gitu aja gitu. Udahlah datang itu, gimana, bapakku datang terus kayak dibacain doa, dikasih air minum, itu udah sadar gitu. Terus dianterin pulang. Terus om aku itu bilang, ini udah lama mas gitu, bilang sama si bapak aku, udah lama lah ini ya, dari anaknya kecil kayak gitu. Kaget lah, kirain udah tobat gitu loh, ternyata masih kayak gitu. Nah dan itu tadinya kan udah pada nggak tahu kan. Nah posisi itu tetangga itu pada tahu, rame, itulah rame. Intinya ya kumat lagi, capek kan aku capek juga. Terus gimana ini ya gitu, papaku tuh bilang sama yang orang bisa itu, gimana gitu kok kayak gini terus, kasian lah gitu, apalagi punya anak kecil juga. Jarang main juga aku, kalau setiap main itu selalu kayak kena sawan gitu juga anak aku. Jadi biasanya kalau 40 hari, biasanya kalau abis lahiran 40 hari kayak mebat gitu. Mebat? Iya. Apa itu? Mebat itu kayak, kan kalau seumpamanya tinggal di orang tua berarti mebatnya di mertua gitu. Jadi kayak nginep gitulah. Oh, iya, namanya ya mebat gitu kan. Tapi posisi aku mau mebat kemana? Orang mertua saya aja udah kayak gitu, gitu kan. Jadi saya tuh nggak kemana-mana posisi itu. Jadi aku main pun mau main kemana, paling ke simbah aku. Dan aku itu 40 hari itu belum pernah keluar, maksudnya keluar paling ke halaman rumah aja gitu kan. Sampai hampir 2 bulan itu aku itu keluar izin mau ke rumah simbah aku itu, pos itu ke rumah. Dan pulangnya itu ya itu kena sawan, anak kayak ketempelan gitu. Setiap mau main selalu ketempelan, gitu. Jadi kayak mau main itu kayak mikir mending di rumah aja posisi itu. Pernah juga itu kayak ketempelan lagi dan udah capek mungkin ya, itu dikasih pilihan sama yang orang bisa itu, yang bisa ngobatin gitu. Kayak ini deh, yang pertama maksudnya ke yang maaf ya, kembali lagi yang itu. Pernah juga itu 2 bulan itu, sekitar 2 bulanan itu nggak ganggu aku. Jadi aman gitu lah. Aku seneng, kirain aku udah dari situ udah nggak ganggu aku lagi. Dan 2 bulanan itu dia datang lagi ternyata. Kenapa dia nggak datang? Ternyata si tuyulnya itu ganggu, yang dia itu punya cucu abis si lahiran Haji ini. Iya, si Haji itu punya cucu. Terus dia itu kayak numbalin si cucunya itu kan, aku nggak bisa diobatin terus kan. Nah terus dia numbalin si cucunya itu, dan katanya itu sampai kaku, sampai biru itu si anaknya itu. Ya, dan 2 bulan itu nggak ganggu, dia ganggu aku. Telepon lah si papaku tuh, telepon, dan dia itu cerita yang bisa ngobatin tuh, cerita kayak gini ceritanya. Ini balik lagi ya deh gitu bilangnya. Iya gini. Terus dia ketawa, iya ini dia itu nggak ganggu si Fitri ini karena kemarin tuh ganggu si cucunya, bilangnya gitu. Ya itu tuh ngobatin kan, dia itu kayak punya komunitas gitu loh, komunitas yang punya bisa gitu. Itu temennya gitu ngobatin si cucunya itu. Dan ini si Fitri ini kumat lagi gara-gara kamu ngobatin si cucunya gitu, bilangnya. Ya gimana, orang anak kecil nggak punya dosa juga kan. Nah terus papa aku tuh juga cerita kan, soalnya dia itu punya teman kerjanya itu tetanggaan sama yang
dia itu pernah diganggu sama si tuyulnya juga, dan dia itu tetanggaan sama si cucunya itu, si anaknya itu. Nah, si anaknya itu dia itu minta tolong sama anaknya teman papa aku itu, ini gimana ini anak aku kok kayak gini. Nah teruslah dia diobatin di situ, dikasih tahu sama itunya, di temennya bapak aku yang bisa itu, itulah. Dan dia itu katanya diobatin, dikasih lawe perutnya. Lawe. Iya, lawe itu kayak tali gitu. Kayak Kayak tali. ya, yang kalau bayi itu biasanya dikasih tali gitu loh. Iya, yang merah putih gitu. Iya, perutnya. Dan katanya itu nggak boleh, neneknya itu nggak boleh ngelepas, si simbahnya itu nggak boleh ngelepas si tali itu. Kalau sampai lepas ya itulah tumbalnya si cucunya itu. Itu sampai katanya kaku biru. Bapakku tuh cerita, soalnya diceritain sama si itu temennya gitu kan. Udah diobatin, udah kayak gitu lagi, kumat lagi gitu kan. Dan dulu kumat lagi, terus kok kayak gini lagi ya deh, kenapa si Fitri ya gitu kan. Apa mungkin sebenarnya itu aku itu saudara, masih kalau diurut masih saudara, tapi saudaranya tuh ke lakinya. Tapi lakinya udah meninggal, katanya di tumbalin itu sama istrinya sendiri. Si Pak Hajinya berarti belum haji, posisi itu belum haji. Posisi belum haji. Dan aku itu belum pernah lihat suaminya juga. Berarti pelakunya ini cewek. Iya. Bu Haji ya. Iya. Bu Hajah. Masih saudara dulu juga pernah. Simbah aku dari bapak aku itu juga kayak gitu. Jadi kayak diurut kan, simbah aku, cucunya kan masih saudara juga. Dan katanya bapak aku bilang, ini kenapa masih saudaraan? Biasanya kalau tumbal ambil yang saudaraan itu malah cepet kaya katanya, maksudnya cepet lah gitu, daripada yang orang lain yang biasa gitu loh. Ya, dan bapakku tuh cerita di situ dulu pernah gini tuh, cerita panjang lebar. Dulu simbahnya belum gini, mamanya kayak gitu, udah dibilangin tapi tetap ngeyel, makan lah kayak gitu kan. Terus dikasih pilihan itu, ya udah gini aja deh, saya kasih pilihan, 2 pilihan, ambillah kayak di halaman rumahnya, entah itu baju, entah itu daun atau tanah gitu kan, ambillah itu apa, terserah lah gitu. Terus pilihan yang satu mau dilempar di atas genteng atau mau dibuang gitu kan. Terus papa aku tuh bilang ya udah dibuang aja nggak apa-apa lah. Si aku kan kayak gedeg gitu kan, udah ganggu terus kan, capek kan, kok dibuang ya. Terus si mbak aku bilang udah dibalikin aja gitu kan, dibalikin aja. Terus bapak aku kayak alah udahlah, dibuang aja biar dia itu tobat, mikirnya papaku, biar dia tobat. Kayak kasihan lah kayak ganggu aku, ganggu orang lain kan juga kasihan lihat anaknya diginiin aja, udah maksudnya udah gimana ya, namanya orang tua kan. Dan kalau dibuang di atas genteng itu, dia itu mau nyerang yang punya. Jadi kayak dia itu kayak bingung, mungkin bisa jadi gila. Iya. Terus bapak aku kayak kekeh, ya udah dibuang aja. Tapi ada syaratnya, bukan ambil langsung buang, enggak, tapi disuruh kayak tirakat itu 7 hari 7 malam. Dan itu harus baca apa, saya nggak tahu, itu bacanya itu tengah malam. Dan setiap baca kayak kan udah ambil gitu kan, udah ambil gitu, dikasih di plastik gitu. Terus setiap mau malam itu kan selalu didoain gitu, dibuka plastiknya, dibacain gitu. Itu kata bapak aku tuh merinding banget, merinding. Dan itu suara nggak tahu ya burung apa. Di punya aku tuh kalau ada sesuatu gitu selalu ada burung, nggak tahu burung apa. Jadi burungnya itu suaranya cet gitu. Dan selama itu yang nirakatin selama 7 hari 7 malam itu burung itu keras banget,
Udah aku udah posisi tuh udah nggak kaget, udah biasa kayak gitu. Cet gitu. Dan merinding lah bapak aku. Dan udah itu 7 hari 7 malam itu kan disuruh buang di sungai. Kan jauh kan, otomatis pakai motor. Itu kata bapak aku itu berat banget motornya itu. Ya kayak orang itu kayak digundelin gitu loh. Berat banget. Biasanya bapak aku kalau buang kayak gitu ya udah buang gitu, nggak ada rasa, paling merinding doang. Kalau itu berat banget. Ya itu berat. Terus katanya itu burungnya itu juga kayak ngikut cet gitu. Aduh, serem banget ya. Iya. Itu barang yang diambil apa berarti yang di halaman rumahnya? Bapak aku ambil apa namanya ijo-ijoan kayak daun gitu. Oke. Ya dapatnya daun, mau apa namanya, mau baju juga kan, kalau baju kan kayak kelihatan banget ya. Ya itu ambil daun gitu. Udahlah, terus papa aku tuh kayak paginya itu kayak senyum gitulah, intinya semoga gak ganggu lagi, maksudnya ini pengorbanan seorang ayah buat anaknya gitu loh, biar gak diganggu, kan udah seneng dong gak diganggu lagi, udah seneng gitu kan. Terus 2 bulan, sekitar 2 bulan 3 bulan itu kumat lagi. Dan kaget orang udah dibuang kenapa kumat lagi gitu kan. Posisi itu aku tuh lagi makan, terus muntah itu aku keluar rumah, keluar rumah, aku diem, aku teriak mama gitu, sampai tetangga aku yang dulu pernah tumbalin itu juga datang, itu sama anaknya. Tetangga aku datang, dan yang tetangga aku yang buat ditumbalin itu dia pulang lagi, dia itu bawa anaknya, dan anaknya itu kayak bisa lihat gitu loh. Dan dia tuh chat kakak aku bilangnya, maaf ya aku pulang dulu gitu. Kenapa gini, tadi lihat ada anak kecil, katanya anak itu ada anak kecil terus nggak botak gitu 2, terus aku pulang gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Nah pas itu aku disuruh masuk ke rumah, saya nggak mau. Pas itu nggak mau, panas. Dan pas itu rumah aku itu udah ditirakatin, kayak maksudnya udah didoain gitu loh, nggak mau masuk pas itu. Jadi masuknya itu bisanya di luar. Kalau kemarin kan di dalam bisa, tapi sekarang enggak gitu, panas. Dan lihat papa aku itu kayak ketakutan, nggak mau gitu. Udahlah gitu, sampai apa namanya, aku itu dibacain ayat kursi itu di telinga, dan sampai aku itu nafas itu udah nggak bisa, kayak wes udah gitu ya. Dan aku itu pas merem gitu kan udah nggak kuat gitu. Itu udah bayangan aku itu udah di gua, udah di gua. Jadi iya, jadi bayangan aku tuh udah di gua, nggak di rumah itu, nggak, udah di gua. Ini sampai aku bilang sama papa aku tuh, Pak udah nggak kuat. Bapak itu sampai kayak nangis gitu, kayak mau nangis. Namanya cowok itu kalau nangis tuh gengsi, apalagi banyak orang kan. Itu tuh ditahan gitu kan. Sampai bapak tuh bingung gitu, gimana gini. Telepon lah, udah datang itu yang bisa itu datang, dia cerita ini gimana gitu. Sampai bapak itu netes air mata gitu, nangis gimana ini gitu. Sampai dia itu, aku tuh kalau kumat tuh nggak pernah nyebut nggak kuat. Dan satu kali itu aku tuh nyebut, jadi bapak itu kayak takut gitu loh, dan lihat aku posisi nafas kayak gitu kan. Udah gitu sembuhin kan. Dan aku bilang gini, Pak kok tadi bilang mama lagi, apa datang lagi, bilangnya kayak gitu. Dia tuh diem aja, yang bisa tuh diem aja. Terus dia minta daun suruh gitu. Daun suruh, sirih gitulah. daun sirih Ya, oke. sirih gitu, diremes gitu. Terus dia kayak baca gitulah, kayak
baca gini. Dan dia bilang gini, iya ini ini tuh satu surah, bilangnya ini satu surah. Ternyata kenapa balik lagi ya itu pas ganas-ganasnya, katanya malam satu surah itu ganas-ganasnya, makanya aku sampai nggak bisa napas, sampai ngap-ngapan gitu. Terus bayanganku sampai ke goa itu ya itu satu surah itu ternyata. Dan aku bilang kaget dong, bapak mama aku kaget kan, itu katanya udah nggak ada, udah dibuang gitu kan. Dan si yang bisa itu nyebutin kayak ini tuh punya 2, tapi yang ini tuh kayak nggak dirawat gitu loh. Oke, si dua tuyul ini. Iya, dan katanya itu nggak dirawat. Yang punya 2, yang satu dibuang, yang satu ini ada tapi kayak orang itu nggak dirawat kayak yang satunya katanya. Oke. Gitu. Udahlah disembuhin. Kirain aku itu udah sembuh lah, posisi udah, maksudnya dinetalin gitu kan. Udah, tapi pas itu masih sakit banget. Dadanya tuh sakit banget, masih kayak bekas gitu loh. Kok sakit banget, ya udah sini saya sembuhin gitu kan. Udah nggak apa-apa. Bapak itu sampai apa namanya gini, getar gitu kan, takut kan. Nggak pernah, biasanya kalau aku kumat itu cuman kerasukan biasa gitu kan, ini sampai ngap-ngapan di situ. Udah disembuhin itu gini, udah disembuh, udah pulang gini. Dan ceritanya itu kenapa bapak aku yang tadi saya cerita itu kenapa nggak boleh ke, kan mau lari biasanya kan kalau kumat tuh mau lari ke tempat si A yang punya itu, selalu dihalangin gitu kan, nggak boleh karena dulu itu mamanya si bapak aku, si mbah aku lah, sebut aja si mbah aku itu kayak gitu, kayak aku. Dulu itu pernah dikasih makanan, sering dikasih makanan gitulah, sering dikasih makanan. Terus papa aku tuh bilang gini, kalau dikasih makanan itu nggak usah makan, nggak usah dimakan gitu kan. Terus si mbahku kayak ngeyel gitu, orang saudara kak, nggak mungkin lah kayak nyelakain gitu kan. Aku bilang ya namanya saudara kan nggak tahu, dia ngeyel lah. Dan posisi itu si mbahku tuh uangnya hilang, posisinya uangnya hilang, tiba-tiba kerasukan. Zaman dulu itu. Kerasukan terus dia dibilangin, ditanya sama itu kan, sama bapak aku, sama tetangga itu, karena kalau zaman dulu ya kerasukan ya heboh gitu kan. Kenapa gitu, kamu siapa gitu ya, dia ngaku aja saya si itulah tuyul gitu, disuruh suruh si A. Terus uangnya hilang, siapa yang ngambil ya, itu si tuyul itu, dia jujur semualah. Terus diarak itu, dia tuh diarak itu sampai rumahnya si A itu dulu. Diarak itu banyak banget. Kan nggak mau keluar. Ya nggak mau keluar, makanya dia tuh mau pulang, makanya diantar. Ya udah diantar aja gitu kan, diantar lah sampai sana, diantar. Terus dibisikin yang punya itu, dia tuh nggak mau keluar. Terus katanya dibisikin suruh minum air gitu, minum air tapi ambilnya di tempat si B, tetangganya si A. Ya udah diambilin, minum, sadar, si mbahku tuh udah sadar gitu. Dan si B-nya itu tuh kayak marah-marah gitu sama si A, kenapa di aku, takutnya kan mungkin mikirnya si B itu kayak pelakunya, padahal yang si pelakunya kan si A gitu loh. Tapi posisi itu udah tahu kayak tetangga-tetangga udah tahu semua itu. Dan sampai itu suaminya jadi tumbalnya. Ya pernah tetangganya juga ya dikasih makan juga. Aku kan ceritain sama mama aku, kan zaman dulu aku belum lahir juga kan, udah dari dulu itu sering dikasih makan, dimakan sampai meninggal kayak gitu. Tetangga aku ya, dulu juga ya itu kan temen kerjanya bapak aku, jadi dia juga dibilangin sama bapak aku, kan bapakku udah pengalaman dari mamanya gitu kan, kalau dikasih makan itu jangan, tapi tetap kekeh, nggak mungkin, dia itu anaknya terus kesurupan sampai
masuk rumah sakit sampai kering badannya, dicek di rumah sakit nggak ada penyakitnya itu. Terus pas itu udah kayak ketahuan, kayak bapakku bilang ya udah di orang pintar kayak gitu, ya udah ternyata ada itu tuyulnya. Dan tuyulnya itu juga pernah dikunciin di rumahnya, jadi nggak bisa keluar katanya si itu. Dan yang punya itu katanya sering datang kayak itu loh, ngeliatin di sini enggak kok nggak pulang-pulang gitu. Oke. Nyari ya. Nyari. Dan pernah juga dia itu makan kayak bubur, buat bubur itu kan, buat bubur, dan sendoknya itu bergerak sendiri buat mainan si tuyul itu, kayak bergerak gitu. Dan katanya dilepasin, kasihan soalnya si mamanya itu sering datang kayak nengokin kok nggak pulang-pulang, dilepasin gitu. Dia nggak kena, tanggaku nggak kena aku, kena cucunya, kena aku juga gitu. Oke. Dan ya udah, kiraan aku udah itu. Dan kiraan aku yang itu yang terakhir, ternyata itu kumat yang terakhir tuh, kumatnya aku udah kerja posisi, kan aku jarang pulang juga. Aku jarang pulang, dan posisi mungkin aku ngekos di situ kan, kerjanya tuh ngekos, dan aku posisi udah pulang, mungkin aku tuh capek di situ, kayak aku kumat lagi, kayak teriak gitu. Dipanggil lah sama itu yang orang bisa itu, dan katanya nggak apa-apa, ini cuman kayak jalan, kayak orang itu jalan-jalan, terus ini posisi anak ini lagi mungkin capek ngelamun jadi masuk gitu. Yang terakhir ya itu. Dan pernah juga kayak flashback ya, kayak dulu itu anak itu masih kecil kan, dan waktu itu aku mau ambil uang ke ATM, aku gendong, pas itu masih tidur anak aku, nggak tahu tiba-tiba anakku tuh kebangun. Tapi biasanya kalau kebangun kan kayak ucek-ucek kayak apa gitu, itu enggak, kayak kebangun kayak ngeliat gini gitu kan, ya bingung kan, gini mau adep ke belakang terus. Aku adep ke belakang, ternyata ada itu si A sama anaknya. Anak kecil aja tahu dia jahat, maksudnya dia punya, maksudnya peka mungkin anak aku ya gitu. Ya udah aku keluar, aku nggak tanya. Aku kalau udah benci, udah kecewa sama orang, mau tanya aja males, sungkan gitu, mending aku diem aja. Nah, yang terakhir ya itu pas posisi aku kerja terus kumat itu. Dan ada cerita juga, kata kakak aku bilang gini, oh kamu tahu nggak gini, apa biasanya ya kalau orang yang punya tuyul itu nggak pakai BH gitu, maaf ya, BH. Emang iya, aku bilang kayak gitu. Iyalah, coba lihat si A, dia aja kan dia itu sering pakai jilbab panjang gitu kan, jilbab panjang, terus kan nggak kelihatan kan, otomatis kalau maaf ya itunya besar kan kelihatan. Jadi katanya si mbak aku itu kayak nggak pakai BH, jadi kayak apa namanya, Ngampleh. gitu, bilangnya kayak gitu. Emang iya gitu kan. Terus nggak pakai celana dalam juga, emang iya, sok tahu, aku bilang gitu. Iya, kamu nggak percaya emang. Dia itu cerita, dan versi mama aku sama si mbak aku itu sama, nggak tahu ya itu kan, aku cuman katanya gitu kan. Dan dia itu pernah ke musola sholat gitu. Kalau di tempat aku itu biasanya itu ada yang di mukenanya itu ada yang dibawa, ada yang dari rumah udah wudhu terus udah dipakai gitu. Dia itu sholat terus kan mukenanya itu putungan gitu loh. Putungan ya, maksudnya nggak bablas kan, ada yang bablasan, ada yang potongan gitu kan. Itu kok injek ke belakangnya, dan pas mau jengking sujud iya, sujud itu kelihatan anunya, dan sampai
tetangga aku kan, itu tetangga aku kan, belakangnya itu sampai nggak sholat, itu ketawa sampai kan yang itu sampingnya itu mau sholat kan, itu sampai nggak bisa sholat, ngetawain itu si temennya kan sampai ketawa. Itu sampai kelihatan anunya katanya. Bool atau apa? Ya kan sobek, kelihatan itunya, iya sama itu anunya gitu. Itunya katanya gitu. Oh iya kan, kalau sujud kan berarti yang di bagian belakang kan. Dia itu pakai street, bukan celana dalam tapi short gitu loh, yang mepet gitu. Itu kelihatan, dan sampai nggak sholat katanya, itu ngetawain itunya. Terus kan mikirnya kalau orang kaya kan beli cuman berapa ya, celana dalam 10.000 lah, murah-murahnya itu, kenapa nggak beli gitu loh. Kan ya ketawa lah, jadi nggak sholat, bahan ketawaan. Tapi dianya cuek orangnya sih. Gue nggak bayangin dia sujud, terus itunya kan ketarik melorot, jadi dia ada di sebelah apa namanya, di sisi paha gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya udah tuh, dia udah berhenti tuh sampai tahun berapa dia udah nggak melakukan pesugihan tuyul itu lagi? Setahu saya sih masih ya. Oh, sampai sekarang? Mungkin ya, soalnya namanya kayak gitu kan. Tapi nggak tahu, dia kan mau ngena aku nggak bisa, sama cucunya nggak bisa, terus tumbalnya saya nggak tahu juga. Dan posisi itu aku udah nggak, jarang di rumah, aku kan posisi kerja ngekos gitu, jadi jarang pulang sih. Oke. Nah berarti kan dalam posisi Kak Fitri ini sebagai korban ya, taruhlah mau dijadikan tumbal ya, untuk pesugihan tuyul ini. Nah ada lagi untuk kasus yang mereka, si tuyul ini kan biasa kan mencuri uang ya, mengambil uang. Di posisi ini Kak Fitri sama keluarga pernah kehilangan uang atau enggak? Pernah dulu. Oh jadi korban, jadi dia nggak cuma menjadikan tumbal juga ya, mengambil uangnya juga gitu. Ya, tapi posisi yang ngambil uangnya itu dulu pas waktu aku kecil. Jadi itu ceritanya, bapak aku kan merantau gitu. Bapakku tuh merantau, terus kayak sering ngirim ke mama aku. Dan dulu kan rekening ATM itu jarang kan, jadi kayak simpannya ya udah simpan aja di lemari atau di apa gitu kan. Dan katanya itu uangnya itu hilang 100 selembar kayak gitu, sampai mama aku tuh nangis. Zaman dulu tuh malah sering kalau kehilangan uang, sering banget itu. Iya, biasanya dia emang kalau tuyul itu kan enggak mengambil sekaligus ya, dia ngambilnya per lembar gitu. Tapi ini Kak Fitri sendiri sama keluarga, mama sama bapaknya, pernah ngelihat perwujudan dari si tuyul ini? Pernah. Waktu itu aku itu main ke simbah aku dan lihat posisi itu, aku jalan mau masuk itu lewat belakang, dan belakang itu kebuka pintunya. Dan aku bilang sama si mbah aku, ini kok pintunya kebuka gitu. Dia bilangnya enggak lah, orang ketutup dari tadi, bilangnya kayak gitu. Dan aku tuh lihat tuyul itu lari tuh dari kamarnya simbah aku, lari tapi dari hadap ke belakang, jadi nggak lihat ke depan, itu nggak lihat. Lihatnya dari belakang, itu lari terus ngilang. Itu larinya tuh cepet banget. Segede apa? Ya anak kecil, tapi nggak pendek banget ya, sedang lah, tinggi gitu, seginian gitulah. Itu nggak ada rambut gitu, terus pakai kayak putih kayak pempes apa gitulah, kayak gitu. Nggak kayak gitu, nggak pakai baju. Oke. Nah tapi di sini kan biasanya kalau yang sering saya dengar ya, ini saya dengar ya dari narasumber yang sebelumnya udah pernah juga menceritakan kalau tuyul itu kan biasanya mereka itu menghisap darah ya dari payudara si korban ini. Kayak gitu. Tapi di sini Kak Fitri ada merasakan kayak lemes atau apa kayak gitu, kayak darah kurang, dan
di situ kurus badannya enggak? Dulu itu abis lahiran tuh aku gemuk ya. Berapa ya, di 60-an gitulah. Abis lahiran kan otomatis kan gemuk gitu. Iya. Nah ya kayak kena dari itulah mantan suami, dari situ Yul. Makanya aku tuh nyusut kayak kembali lagi kayak waktu ya kayak gini kecil, nggak bisa gemuk gitu. Ya, biasanya tapi kalau yang diceritakan Kak Fitri ini biasanya kalau nggak ini kan udah ditanganin ya sama si orang bisa ini ya, Iya. orang pinter ini. Nah biasanya kalau itu nggak ketahuan, seandaikan kalau misalnya nggak ketahuan dan itu menjadi korban, itu apa yang terjadi sama Kak Fitri biasanya sama korbannya ini? Ya mungkin pertama itu nggak langsung diambil nyawanya ya, kayak ditumbal itu kayak mungkin kayak lemes, terus badannya kurus, kan tetanggaku juga pernah kayak gitu. Itu lemes terus badannya itu kurus sampai masuk rumah sakit. Alhamdulillah itu bisa ditanganin, langsung ditanganin. Kalau aku kan dia mau ganggu aku kan cuman ngerasuk gitu kan, aku kan kayak tahu gitu loh, makanya cepet ditanganin. Jadi kayak ngerasa lemes atau apa enggak sih, jadi udah tahu dia mau masuk gitu kan, kayak pingsan atau muntah terus ngerasuk, jadi bapakku tuh langsung sigap telepon sama orang bisa, jadi ditanganin gitu. Nah, terus biasanya kan kalau ini kan pelakunya bukan orang jauh ya, masih orang terdekat, tetangga, bahkan ini masih ada hubungan saudara juga. Iya. Biasanya kan kalau kita sesama saudara, sama keluarga gitu kan mungkin ada event-event tertentu itu kita main gitu kan, entah itu lebaran, entah itu pas ada hajatan gitu. Nah, ini Kak Fitri sendiri pernah nggak main ke rumah si pelaku ini? Belum pernah, belum sama sekali. Masuk rumahnya belum pernah, apalagi lebaran. Lebaran kan otomatis biasanya kayak itu silaturahmi gitu. Bapak aku itu nggak pernah ngajak ke situ, jadi dilewatin aja, belum pernah lihat, malah cuman maksudnya dari luar aja lewat, mau ke sawah atau main gitu cuman lewat pampang rumahnya depannya aja, maksudnya kalau dalamnya belum pernah sama sekali dari dulu. Iya. Ya seharusnya kan kalau kita lihat, coba lihat mungkin di bagian-bagian kamarnya ada apa gitu. Enggak, kalau bapak aku itu lebih menghindar aja. Menghindar ya. Soalnya dulu juga pernah kayak begitu, mungkin trauma ya. Takut kayak itu, sampai simbahnya, sampai dulu itu ceritanya itu nyebar, rame lah gitu. Oh, sampai heboh di kampung juga. Iya, makanya bapakku tuh kayak wanti-wanti gitu, kayak takut kalau aku kumat lari gitu, larinya ke sana gitu kan, otomatis kan orang kampung kan bakalnya kenapa kan heboh gitu. Makanya yang tahu itu keluarga aja, terus udah tahu tetangga pada tahu itu, ya itu saya kumatnya di simbah aku itu tetangga tahu tapi cuman separuhnya aja, dan yang terakhir kumat pas satu suro itu udah tahu semua. Jadi kayak kaget aja, kirain kan dulu kan bermaji, kirain tuh udah tobat, dan itu haji itu tahun berapa ya, kirain udah maksudnya udah nggak ngelakuin kayak gitu kan, udah haji. Ternyata ya itu pada ketawanya itu di aku, maksudnya pas nempel di aku itu, ganggu di aku. Dan ya mungkin itu masih saudara atau apa, mungkin udah di besok ini itu nggak tahu ya itu. Dan ada tetangga tuh bilang gini, mungkin kamu yang diganggu karena kamu tuh mirip sama simbah aku. Dulu waktu kecil tuh aku itu sering disebut, maksudnya dipanggil itu panggilan nama mbah aku, bukan nama aku. Jadi tingginya, badannya, semuanya itu mirip sampai mukanya. Jadi ya kata tetangga aku ya mungkin mirip gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak ya. Ya mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang bertanya-tanya nih, dari awal cerita kan di sini Kak Fitri nggak menceritakan keberadaan si suami ya. Nah ini sebenarnya suaminya kemana nih Kak Fitri?
Aku itu pisah ranjang posisi itu. Pas hamil 2 bulan kurang itu pisah ranjang. Itu cekcok, dia itu pernah KDRT. Intinya itu dia itu kalau orang tuanya bilang apa ya turutin, kayak takut, kayak diancem gitu sama orang tuanya. Oh, Iya. oke. Masalah pribadi berarti ya. Iya. Berarti udah dari itu udah pisah ranjang. Berarti udah sampai sekarang tuh udah pisah ya. Udah bisa. Oke. Oke, Kak Fitri, sampai di sini Kak Fitri ada yang perlu ditambahkan lagi atau kira-kira sudah pas ceritanya? Dan pernah sih waktu itu aku itu pernah disantet juga. Oh, Iya. disantet Iya. Sama mantan suami. sama mantan suami. Iya. Oke, mungkin nanti kita cerita yang kedua nih, Iya. Kak Fitri ya, biar lebih enak. Oh, pernah disantet, wah serem banget ya. Oke, kalau gitu Kak Fitri terima kasih. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Fitri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Fitri, terima kasih buat waktunya. Silahkan Kak Fitri diminum lagi kopi liongnya. Mantap. Sampai jumpa.